Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen penuh untuk kita bagaimana menangani stunting dan gizi buruk, serta dalam perkembangan terakhir kita juga dimandatori oleh yang terhormat Bapak Presiden tentang bagaimana menangani kemiskinan ekstrim. Dan di dalam kesempatan ini, melalui Kepala Staf Kepresidenan, hormat kami masyarakat Banten kepada yang terhormat Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Hal-hal yang tentu senantiasa kami tempuh dalam rangka percepatan ini, beberapa hal yang secara teknis telah kita lakukan. Pemberian makanan tambahan, pemberian makanan utama yang bergizi, bernutrisi, kita lakukan saat ini telah cukup masif, Jenderal. Wakil Bupati Lebak kita mendengar hari-hari membawa telur kemana-mana. Memberikan makan telur kepada warga-warga beliau di Kabupaten Lebak. Jadi beliau ini, saya dengar bocorannya akan mendapat penghargaan nanti. Mudah-mudahan ini penyemangat bagi kami di Provinsi Banten, dan juga Bapak Wakil Bupati Serang juga sering membawa telur untuk dibagi-bagikan ke masyarakat. Beliau juga membawa telur kemana-mana. Mudah-mudahan ini semua ikhtiar kami, Jenderal, untuk bisa kita mempercepat penurunan stunting ini sejalan dengan perintah Bapak Presiden, 14% 2024. Kemudian juga instrumen-instrumen yang kita kedepankan, kita melakukan pembiayaan yang maksimal untuk penanganan stunting. Kita merespon dengan pengalokasian pembiayaan paling tidak bagi 10 organisasi perangkat kerja daerah, ditambah 10 lagi menjadi 20 organisasi perangkat kerja daerah yang terkonsentrasi pembiayaannya ke arah stunting dan gizi buruk. Kita menanganinya secara komprehensif, paling tidak 3 pendekatan utama yang kita kedepankan. Pada tahap awal, bila memang diperlukan satu keadaan yang sangat darurat, maka sampai kita memfasilitasi untuk dirawat di rumah sakit. Kita memberikan makan tambahan, dan kita sebut space tahap 1 ini yang disebut dengan charity. Kita memberikan intervensi langsung di sana. Kemudian tahap kedua, kita sedang mengembangkan juga pengedukasian kepada keluarga. Keluarga sangat penting karena proses untuk kita ke depan secara sustain, berkelanjutan menangani ini tentu tidak akan bisa selamanya oleh pemerintah daerah atau pemerintah, tapi kemandirian masyarakat penting. Maka edukasi kepada keluarga itu penting. Tadi Jenderal membisikkan kepada saya, di satu provinsi, Sulawesi Tenggara tadi yang tempat Kepala BKKBN sedang berada, di sana stunting tinggi, padahal daerah itu kaya raya. Di sana ada banyak ikan, tapi saya komunikasi dengan beberapa bupati di sana, ternyata masyarakat sudah bosan makan ikan. Dijual ikan lalu beli Indomie. Sehingga gizinya tidak ada. Nah, ternyata perlu ada sentuhan variasi olahan ikan untuk bisa disenangi oleh anak-anak. Warnanya, modelnya, dan bentuknya. Maka keluarga perlu diedukasi ke arah sana. Lalu pada tahap 3, Jenderal, kita ingin nanti ada keberdayaan kelompok. Dengan kelompok berdaya, maka proses berikutnya, kelompok ini akan menggiatkan keadaan yang lebih luas dan bisa sudah bergerak ke sektor-sektor ekonomi. Karena bila terjadi keterkaitan rangkaian individu, keluarga, dan kelompok, maka dia akan terbentuk satu ekosistem yang memungkinkan segala intervensi pemerintah untuk mencapai hasil maksimal di sana. Kita bisa mengarahkan mereka untuk ke arah ekonomi produktif, sehingga bisa kita nanti mengintervensi kelompok itu dengan teknologi,
platform digital, kemudian juga pembiayaan, terakses ke KUR, dan seterusnya. Jadi kita selalu memaknai satu kesulitan itu menjadi peluang. Oleh karenanya, itu yang kita gariskan dengan Ibu Bapak, Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, berjenjang, dan kepada segenap tokoh masyarakat yang juga menentukan untuk kita bisa sukses dalam penanganan stunting ini. Hadirin yang saya muliakan, pemerintah provinsi yang juga mendapat mandatori untuk mengendalikan kabupaten kota, maka kita juga menjaga instrumen pembiayaan kabupaten kota untuk juga terarah kepada bagaimana kita menangani stunting. Sehingga satu di antara yang kita amanatkan pada saat mereview APBD kabupaten kota, karena kabupaten kota bisa dilaksanakan APBD-nya setelah mendapat pengesahan dari provinsi, dalam hal ini melalui otoritas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kita amanatkan di sana agar pembiayaan oleh kabupaten kota terarah juga kepada penanganan stunting dan gizi buruk. Dan juga infrastruktur lainnya, karena stunting juga harus didekati dengan lingkungan yang sehat. Arah pembangunan yang berbasis lingkungan yang sehat, kita juga kaitkan dengan bagaimana penanganan stunting. Demikian berita update terkini, dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.